Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkesan lambat. Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Septa Chandra pun menilai penyidik Polda Metro Jaya terkesan lambat dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terhadap SYL. Kesan lembek tersebut menurut Septa tidak lepas dari berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap Firly. Padahal keterangan dari penyidik dianggap sudah cukup meyakinkan dan sudah terang benderang terjadi tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan demikian, Septa menilai penyidik hanya perlu menetapkan tersangka. Namun, sayangnya penyidik Polda Metro Jaya terkesan masih melakukan tarik ulur. Wakil Rektor 4 UMJ ini menduga Firly yang merupakan seorang pensiunan jenderal polisi masih memiliki pengaruh di tubuh Polri. Kesan lembek penyidik Polda Metro Jaya terhadap FB tidak terlepas dari berlarut-larutnya proses penyidikan terhadap yang bersangkutan. Padahal dari pemberitaan dan keterangan dari penyidik sudah cukup meyakinkan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, kata Septa kepada Forum Keadilan. Namun, ada terkesan penyidik Polda Metro masih tarik ulur, mungkin karena yang bersangkutan juga seorang jenderal pensiun, sehingga sedikit banyak masih ada power di Polri, imbuhnya. Firly diketahui sudah 3 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh Polda Metro Jaya, namun penyidik enggan untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Firly. Padahal, jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya, pihak penyidik biasanya segera melakukan upaya paksa. Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus lainnya, biasanya penyidik langsung melakukan upaya paksa. Namun terlihat sangat berbeda dengan kasus FB. Mungkin yang bersangkutan juga masih menjabat sebagai Ketua KPK, ujarnya. Septa mendorong agar penyidik Polda Metro Jaya berani menyelesaikan proses penyidikan dan segera menetapkan tersangka, sehingga tidak berlarut-larut serta menghindari munculnya spekulasi liar di masyarakat. Intinya, penyidik Polda Metro harus mempunyai keberanian untuk menyelesaikan proses penyidikan dan menetapkan tersangka, agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan spekulasi liar di masyarakat, pungkasnya. Untuk diketahui, Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya setelah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Firly diperiksa di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada Kamis 16 November. Pemeriksaan Firly dilakukan oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipikor Bareskrim Polri selama kurang lebih 3 jam. Ini merupakan pemeriksaan Firly sebagai saksi yang kedua. Sebelumnya, ia memenuhi pemeriksaan pertama pada Selasa 24 Oktober. Selain itu, penyidik juga telah menggeledah rumah Firly di 2 tempat, di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan dan di Villa Galaxy A2 nomor 60 Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 26 Oktober. Diketahui, rumah Kertanegara merupakan milik Ketua Harian PPPBSI Alex Tirta yang disewakan untuk Firly sejak 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp650 juta per tahunnya. Rumah tersebut digunakan oleh Firly sebagai rumah rehat.